Orang yang diminta bikin video ini, pesan saya cuma satu. Jangan mager, pakai masker. Heran, apa ribetnya sih? Tinggal set, jadi. Gak seribet mencet tombol send buat mutusin pacar. Gak seribet penyesalan setelah gak sengaja nge-like foto mantan. Di postingan tahun 2016. Bayangin, kurang dari 3 detik, lo bisa menyelamatkan nyawa lo, bahkan orang lain. Siapa tahu lo bahkan termasuk orang-orang yang masker jenik sambil menyelam minum air, bukan? Jangan sampai gara-gara ogah pakai masker, lo jadi nyusahin banyak orang. Mau pandeminya nggak kelar-kelar. Ingat, pakai masker yang benar. Selamatkan diri lo. Selamatkan gue dari tugas-tugas bikin video beginian, karena lo masih pada bandel. Udah ya, jangan mager. Pakai masker, gak pakai ribet. Nah, gitu. Pinter. Orang pinter minum, gak ada sponsornya. Halo semua, ketemu lagi sama Like It, gudangnya informasi unik dan gak biasa nih guys. Hari ini Like It udah siapin informasi yang seru-seru nih. Pertama, ada soal tempat wisata yang hilang. Kalian gak salah denger loh, hilang guys, bukan rusak. Ada yang hilang karena faktor alam, ada juga yang hilang karena ulah manusia. Nah, Like It udah merangkum beberapa tempat wisata yang hilang selama 1 dekade terakhir. Salah satunya bahkan tempat bersejarah banget di Perancis. Ini dia daftarnya versi Like It. Kamu lihat lengkungan cantik ini kan guys? Lengkungan-lengkungan ini terbentuk secara alami di pantai Lexira, Maroko. Lengkungan besar ini tentu aja jadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Mau wisatawan dalam negeri maupun luar negeri ya. Saking takjubnya, banyak yang sengaja mencoba paragliding untuk bisa melihat lengkungan ini dari atas. Sayangnya guys, pada September 2016, lengkungan paling indahnya runtuh. Gak diketahui pasti nih, apa penyebab runtuhnya lengkungan tersebut. Para ahli memperkirakan runtuhnya lengkungan ini karena bagian bawahnya sudah terkikis air laut. Sehingga gak kuat nih menopang beratnya lengkungan lagi. Namun, menurut pengakuan wisatawan dan warga lokal, lengkungan tersebut sebenarnya sudah retak. Bahkan, bebatuan berjatuhan dari lengkungan tersebut. Setelah melihat retakan dan batuan yang jatuh, warga melaporkan kepada pemerintah setempat. Tapi nggak ada penanganan khusus nih dari pemerintah untuk tempat wisata tersebut. Makanya warga kecewa banget. Menurut mereka harusnya lengkungan tersebut bisa ditopang oleh sesuatu. Perang memang selalu merugikan banyak pihak ya. Selain memakan korban jiwa, perang di Suriah juga melenyapkan tempat wisata terkemuka di dunia. Satu kota bernama Palmyra hilang nih guys beserta sebuah kuil kuno. Kuil Bel bisa dibilang sebagai salah satu kuil tertua di dunia. Usianya lebih dari 2000 tahun, sama dengan usia kotanya. Dulu kuil ini termasuk salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi. Kuil ini juga masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO loh. Pada tahun 2015, kuil Bel hancur bersamaan dengan serangan ISIS di Suriah. Kuil yang megah itu kini hanya tinggal puing-puing. Bagian terbesar yang masih tersisa hanya tinggal pilar besar di tengah-tengah puing. Ini sungguh-sungguh disayangkan guys, padahal situs-situs tersebut dulunya adalah tempat wisata yang indah. California terkenal sebagai salah satu wilayah yang sering mengalami kebakaran. Salah satu kebakaran terparah adalah yang terjadi di tahun 2020 ini. Dari satu hutan meluas hingga menjadi lautan api, bahkan menghilangkan salah satu objek wisata nih guys. Objek wisata yang hilang tersebut adalah pohon Joshua yang ada di Taman Nasional California. Sebenarnya pohon ini sudah mulai hampir punah sejak lama karena sering terjadinya kebakaran dan juga penebangan liar guys. Namun sekarang benar-benar hilang. Pohon Joshua memang jadi objek wisata yang menarik. Pohon unik ini bisa hidup lama loh guys, antara 500 hingga 1000 tahun. Berasal dari gurun Mojave, pohon ini tetap tumbuh hijau di tengah gurun. Berkat pohon inilah tempat wisata pun jadi semakin ramai dikunjungi. Namun ketika keberadaan pohon ini hilang, hanya gurun tandus yang terasa. Sayangnya, pertumbuhan pohon ini sangat lamban. Makanya, ketika sekarang hilang, akan perlu waktu antara 200 hingga 300 tahun untuk membuatnya pulih seperti sedia kala.
Guys, kamu tahu nggak sih kalau dulu gembok cinta juga ada di Paris loh, bukan cuma di Korea Selatan aja. Bahkan gembok cinta di sini udah ada sejak tahun 1900-an. Letaknya ada di jembatan Pont des Arts yang berada di atas Sungai Seine. Jembatan ini merupakan jembatan bagi para pejalan kaki. Namun bukan sekedar jembatan nih guys. Setiap wisatawan yang datang biasanya mengaitkan gembok yang berisi nama mereka dan pasangannya. Setelah itu kuncinya dilempar deh ke Sungai Seine dengan harapan cinta mereka akan abadi. Namun karena tradisi ini udah berjalan sangat lama, jembatan Pont des Arts ternyata nggak kuat menopang gembok lagi. Hingga pada September 2014, pinggiran jembatan ini pun roboh. Bayangin, ada berapa ratus ribu gembok coba. Dan gembok-gembok itu nggak pernah dilepas sehari pun. Atas alasan keselamatan dan menjaga jembatan yang berharga, akhirnya wali kota Paris membuang semua gembok cinta itu dan menggantinya dengan pembatas plastik yang dihiasi grafiti. Banyak warga yang menyayangkan keputusan pemerintah saat itu. Tapi demi menjaga jembatan bersejarah, warga pun mau nggak mau setuju dengan pemerintah. Sekarang kalau kamu berkunjung ke Pont des Arts, kamu hanya menemukan street arts di pinggiran jembatan aja. Udah nggak kelihatan tuh satupun gembok cinta. November 2019, Jepang kehilangan salah satu tempat wisata bersejarah. Istana Shuri yang terletak di Okinawa habis terbakar pada 31 November 2019. Istana seluas 4.800 meter persegi tersebut ludes di lahap si jago merah. Berdasarkan penyelidikan, istana ini terbakar akibat masalah pada aliran listriknya. Di hari kejadian, para pekerja sedang menyiapkan pertunjukan teater di halaman gedung utama. Pertunjukan ini memang rutin dilakukan setiap tahunnya guys. Namun sayangnya, mereka menggunakan aliran listrik yang cukup jauh dari lokasi pertunjukan. Inilah yang memicu terjadinya masalah listrik hingga menimbulkan kebakaran besar. Padahal ya guys, dulu Istana Shuri seindah ini loh. Istana ini dibangun sejak 500 tahun lalu. UNESCO menetapkan istana ini sebagai warisan dunia pada tahun 2000. Nama gereja Katedral Notre Dame bukanlah nama yang asing, karena tempat yang satu ini sering banget dibahas dalam mata pelajaran ilmu sosial. Selain syarat akan makna sejarah, Notre Dame memang jadi tujuan wisata populer kan guys? Gereja ini disebut-sebut memiliki desain arsitektur terbaik di dunia. Meskipun dibangun 850 tahun lalu, belum ada yang bisa nih mengalahkan desain Notre Dame yang unik. Notre Dame juga menyimpan banyak peninggalan sejarah nih. Notre Dame dianggap jadi tempat wisata yang hilang setelah habis dilalap api pada 15 April 2019. Kebakaran besar ini menyebabkan kerusakan berat nih guys pada struktur bangunan. Selain menghancurkan puncak menara, kebakaran besar tersebut juga menghanguskan sebagian besar atap gereja. Bagian altar pun gak terselamatkan loh guys, hancur lebur akibat api. Sebenarnya di tahun itu Notre Dame memang sedang dalam tahap renovasi. Sayangnya guys, saat renovasi terjadi gangguan aliran listrik yang mengakibatkan kebakaran besar. Abis ini, Likit masih punya informasi menarik lainnya. Cocok deh buat kalian yang lagi suka sepedaan. Ada yang tahu kota mana aja yang ramah sepeda? Saksikan di Likit ya, tetap di net. Seperti jalur khusus sepeda yang dirancang dengan aman. Jadi nggak khawatir kesenggol mobil nih guys. Bahkan ada rambu-rambu lalu lintas yang dikhususkan untuk pengguna sepeda. Jadi nggak cuma pejalan kaki dan pengguna kendaraan bermotor aja. Kota Malmö di Swedia masuk sebagai kota ramah sepeda ke-6. Buat yang asing dengan nama Malmö, kota ini adalah kota terbesar ketiga di Swedia loh guys. Sejak tahun 2015, pemerintah kotanya fokus menjadikan sepeda sebagai sarana transportasi. Gak heran ya kalau kota ini jadi nyaman banget buat para pesepeda. Selain rambu-rambu, kota ini punya jalur khusus sepeda yang berbeda loh guys. Jalan sepanjang 500 km sengaja dibangun di jalur berbeda dari jalur kendaraan bermotor. Tujuannya adalah agar orang-orang lebih memilih bersepeda. Karena jalur khusus ini benar-benar bebas macet guys, sehingga kamu bisa sampai di tujuan dengan lebih cepat. Pemerintah kota mengeluarkan dana yang cukup banyak demi membangun infrastruktur pendukung. Sampai bikin gedung ramah sepeda juga loh guys. Pemilik ruangan di sini bisa membawa sepedanya masuk rumah dengan mudah. Meskipun ada di tingkat atas guys. Oh iya, makin seru nih karena wisatawan bisa menyewa kamar di sini sekaligus menyewa sepedanya. Unik kan idenya? Selanjutnya ada kota Amsterdam di Belanda nih guys.
Kota dengan penduduk sekitar 1,1 juta orang ini emang menjadikan sepeda sebagai sarana transportasi utama. Hampir 60% warganya menggunakan sepeda untuk kegiatan sehari-hari. Mulai dari berangkat kerja, belanja, maupun sekedar jalan-jalan aja. Kebanyakan jalan raya di Amsterdam merupakan jalan satu arah. Selain itu, harga parkir mobil juga sangat mahal, guys. Semua fasilitas yang disediakan untuk mobil pribadi tergolong menguras dompet. Berbanding terbalik dengan fasilitas untuk sepeda. Ada jalan khusus bagi pesepeda. Makanya banyak nih yang mengendarai sepeda ngebut gitu, guys. Gak cuma itu, banyak tempat penyewaan dan parkir sepeda nih. Hampir di setiap sudut kota bisa kamu temukan fasilitas ini. Pejalan kaki dan pesepeda jadi raja deh kalau ada di Amsterdam. Bahkan nih guys, tahun 2025 pemerintah kotanya mau membuat gebrakan. Mereka berniat menghilangkan 11.000 area parkir mobil. Area ini nantinya akan diganti dengan jalur sepeda, jalur pejalan kaki, dan pepohonan. Wah, makin asri ya kotanya. Copenhagen selalu ada di daftar ini selama bertahun-tahun. Karena emang kotanya nyaman banget bagi para pecinta sepeda. 62% penduduknya lebih memilih menggunakan sepeda. Pada tahun 2018, ibu kota Denmark ini tercatat memiliki 675.000 sepeda. Rata-rata penduduk Copenhagen menggayuh sepeda sejauh 1,5 km per hari. Ini nggak cuma berlaku bagi penduduk biasa aja. Anggota parlemennya aja berangkat dan pulang kerja pakai sepeda juga, guys. Copenhagen jadi kota ramah sepeda berkat perjuangan mereka. Gak instan loh guys, butuh 20 tahun supaya warganya mau menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Ini juga berkat dukungan penuh pemerintah Copenhagen saat pemerintah membangun jalur khusus untuk sepeda guys. Ternyata biayanya jauh lebih murah daripada membangun jalur untuk kendaraan bermotor. Dari sinilah pemerintah pun mulai menggalakkan program ramah sepeda. Sejak itu pula guys, Copenhagen mulai menggenjot diri dengan membangun fasilitas pendukung lainnya loh guys, termasuk penyewaan sepeda di seluruh penjuru kota. Penyewaan ini bisa diakses oleh warga maupun turis. Antwerp adalah sebuah kota kecil di Belgia guys, tapi fasilitas dan pemandangannya bikin kamu takjub. Sama dengan negara-negara Eropa lainnya loh, warga Antwerp juga senang bersepeda. Karena saking banyaknya warga bersepeda, biasanya para wisatawan pun akan kemana-mana dengan sepeda juga. Selain fasilitas umum khusus sepeda, beberapa lokasi wisata di Antwerp juga udah ramah banget bagi pesepeda. Misalnya di terowongan Saint Anna ini. Kalau di negara lain, sepeda akan melewati jembatan untuk menyeberang, tapi di Antwerp, kamu akan melewati terowongan megah yang satu ini nih guys. Bahkan eskalator di terowongan ini sudah dilengkapi eskalator sepeda. Jadi, para pesepeda nggak perlu berat nih nentengin sepeda saat naik ke atas. Kamu akan tetap merasa aman bersepeda ataupun jalan kaki di sini. Warganya disiplin banget loh guys, sampai-sampai mereka nggak ngebut saat bersepeda. Kamu nyari kota yang mirip Yogyakarta di luar negeri? Münster jawabannya nih guys. Münster juga disebut kota sepeda. Saking banyaknya guys, jumlah warga yang pakai sepeda di sini. Selain dikenal sebagai kota romantis, Münster disebut mirip Yogyakarta karena banyak pengguna sepeda ontel di sini. Münster sendiri jadi punya jalur khusus sepeda yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya. Dan setidaknya sekitar 40% sepeda di Münster akan melalui jalan tersebut, terutama di musim panas guys. Bahkan banyak gang yang hanya diperuntukkan bagi pesepeda dan pejalan kaki. Jadi yang punya kendaraan bermotor justru malah bakal kesulitan sih di sini. Gang-gang tersebut adanya di pusat kota loh ya. Dan indah banget loh guys, para pengguna mobil susah nih nikmatin pemandangan kece ini. Kamu akan merasa sangat aman dan nyaman bersepeda di sini. Gak perlu merasa was-was guys tersenggol mobil saat bersepeda di sini. Tata ruang dan kotanya bikin bersepeda jadi gampang. Urutan pertama diraih oleh kota Utrecht di Belanda. Wajar sih kalau kota ini jadi yang teramah buat pesepeda. Mereka bahkan punya parkiran khusus sepeda terbesar di dunia. Central Station Utrecht ini bisa menampung hingga 12.500 unit sepeda. Dan ini masih terus dikembangkan loh guys. Kenapa sampai bikin stasiun segede ini? Ada alasan kuatnya guys. Sepeda nggak bisa dipisahkan dari kehidupan warga Utrecht. Ini udah terjadi selama ratusan tahun guys. Jalur khusus sepeda pertama di Belanda aja pertama kali dibangun di kota ini. Setidaknya ada 100.000 pesepeda yang hilir mudik setiap harinya. Makanya mereka membangun tempat parkir yang selalu buka non-stop. Kota ini juga punya 245 km jalur khusus sepeda.
18 km diantaranya sengaja dibangun di pusat kota. Jadi pesepeda tetap aman saat melaju ke jalur utama, bersamaan dengan kendaraan bermotor. Biar para pesepeda nggak terganggu, mereka sengaja membangun jembatan dan terowongan khusus sepeda. Jadi cuma yang pakai sepeda yang boleh lewat guys. Berasa jadi orang spesial ya. Ngiri gak sih guys lihat fasilitas pesepeda di kota tadi? Semoga Indonesia juga bisa segera menambah fasilitas yang ramah buat pesepeda ya. Nah, buat yang suka dengan teknologi canggih yang bikin pekerjaan rumah tangga makin mudah, jangan kemana-mana dulu, saksikan usai jeda di Like.